Assalamualaikum sahabat Tekno dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Karata Tekno. Kali ini kita akan melanjutkan playlist dari database design. Di materi yang ketiga ini atau di video yang ketiga ini kita akan membahas mengenai normalisasi. Nah, apa itu normalisasi? Jadi, normalisasi ini adalah proses pengelompokan data ke dalam bentuk tabel atau relasi atau file untuk menyatakan entitas dan hubungan mereka sehingga terwujud satu bentuk database yang mudah untuk dimodifikasi. Ini adalah pengertian normalisasi secara teoritis gitu ya. Kalau saya terjemahkan secara gampangnya, mungkin di sebuah perusahaan itu ada objek-objek tertentu. Nah, objek-objek ini yang akan kita simpan datanya. Misalnya di sekolah, ini perusahaannya berarti sekolah, nanti ada objek yang akan kita masukkan datanya atau yang kita rekam datanya. Contohnya ada siswa, ada mata kuliah, ada kelas, yang lain-lainnya, itu kan. Nah, dari kelas ini dikatakan sebagai entitas atau relasi. Nah, kita akan melihat bagaimana pembentukan dari masing-masing tabel yang nanti untuk objek sekolah ini. Jadi bagaimana cara kita memilah-milah yang mana masuk kategori tabelnya kelas, tabelnya siswa, tabelnya mata pelajaran, dan seterusnya. Jadi di normalisasi itu proses yang kita buat untuk bisa membentuk suatu tabel dan masing-masing tabel ini nanti akan berelasi gitu. Jadi kalau misalnya di database itu satu tabel secara keseluruhan maka akan terjadi banyak penyimpangan gitu. Kenapa harus ada normalisasi? Untuk menghindari beberapa penyimpangan. Kalau misalnya di database itu hanya punya satu tabel. Ini saya contohkan misalnya kenapa harus ada normalisasi. Sebelum kita masuk ke normalisasinya, kita harus paham dulu adanya penyimpangan atau anomali. Normalisasi ini ada untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau anomali. Jadi macam-macam dari penyimpangan atau anomali ini. Yang pertama ada insertion anomaly. Nah, insertion anomaly ini, insert anomaly, error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi menyisipkan record pada sebuah relasi. Nah, kalau saya contohkan seperti ini, misalnya kita punya satu tabel, ada tabel sekolah yang digabung dua gitu. Ini ada NIS, ada nama, kode kelas, nama kelas. Ini saya contohkan, misalnya kita input NIS-nya 1, 2, 3, namanya Dona, misalnya. Ini kita memasukkan data baru, proses memasukkan data baru. Pada saat kita masukkan data baru ini, yang kita masukkan hanya untuk NIS dan nama. Sedangkan kode kelas dan nama kelasnya kosong, tidak ada isinya. Nah, inilah yang dimaksud dengan penyimpangan pada saat insertion anomaly atau pada saat kita menginput data. Jadi yang kita inputkan hanya untuk NIS dan nama. Sedangkan kode kelas dan nama kelas kita tidak masukkan. Ini yang dikatakan dengan insertion anomaly, terjadi penyimpangan. Karena tabel ini masih berdiri satu tabel untuk dua hal pembahasan di sini. Nah, ini dikatakan insertion anomaly. Jadi normalisasi dibuat untuk menghindari terjadinya penyimpangan pada saat proses menginput data. Yang kedua, deletion anomaly. Deletion anomaly ini kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi penghapusan terhadap record dari sebuah relasi. Jadi kalau saya ilustrasikan ke data yang tadi, nah ini misalnya kita sudah punya data full-nya. Misalnya kelasnya kelas 12. Nama kelasnya IPA 1. Karena di database itu datanya dibaca per record atau per baris. Nah, jadi karena data ini dibaca per baris, maka pada saat ada penghapusan, dia akan menghapus satu baris. Nah, kita mau menghapus NIS dan nama, tetapi di database tidak mengenal penghapusan per sel. Jadi kalau kita mau menghapus NIS dan nama, otomatis ini yang terhapus semuanya.
Nah, ibaratnya yang dihapus seperti ini, maka terhapus semuanya. Seharusnya yang dihapus tadi adalah dua ini saja. Nah, di database dia tidak mengenal penghapusan per sel, dia mengenalnya penghapusan satu record atau satu baris. Jadi yang dihapus semuanya. Ini juga yang disebabkan kenapa harus ada normalisasi untuk menghindari terjadi kesalahan pada saat penghapusan data. Nah, itu sudah ada dua alasan kenapa harus ada normalisasi. Yang ketiga, jadi penyimpangan terjadi pada saat update anomali. Nah, update anomali ini error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi perubahan terhadap record dari sebuah relasi. Nah, kalau saya contohkan di sini, ini ada data kita sudah punya data satu baris ini, 1, 2, 3 Dona. Terus kelas 12 IPA 1. Jadi pada saat kita melakukan perubahan, misalnya IPA 11 misalnya. IPA 11. Pada saat kita lakukan pencarian data, si Dona ini yang terdaftar tadi di kelas IPA 1, bukan IPA 11. Nah, ini yang dikatakan terjadi ketidaknormalan data pada saat perubahan data. Jadi, ini juga dibutuhkan normalisasi. Alasan normalisasi kenapa pada saat data itu dirubah. Perubahannya di nama kelas, tapi pada saat kita cari Dona, Dona tadi terdaftarnya di IPA 1, bukan di IPA 11. Karena ini masih terbaca satu baris dan masih satu tabel keseluruhan. Itu 3 hal yang sering terjadi, makanya harus ada yang namanya normalisasi. Ini macam-macam penyimpangan atau anomali. Tadi seperti yang saya sebutkan di awal, insertion anomali, penyimpangan terjadi pada saat penginputan data atau memasukkan data. Deletion anomali terjadi penyimpangan pada saat penghapusan data. Berikutnya update anomali terjadi pada saat data itu dilakukan perubahan. Karena data yang kita lihat tadi itu masih berdiri sendiri, semuanya satu tabel secara utuh keseluruhan. Nah, tugasnya di normalisasi nanti untuk memilah-milah tabel ini sesuai dengan datanya masing-masing. Yang berhubungan siswa berarti data siswa atau disebut dengan kata lain tabel master dan tabel transaksi. Berikutnya kita akan bahas tentang dependensi. Kalau tadi itu kita sudah bahas mengenai relasi antar tabel, nah di dalam tabel itu ada atribut atau dengan kata lain di masing-masing tabel itu ada nama-nama kolomnya. Nama-nama kolom inilah yang disebut dengan atribut. Nah, dependensi ini apa hubungannya sama atribut? Kita akan bahas. Dependensi ini menjelaskan hubungan antar atribut atau secara lebih khusus menjelaskan nilai suatu atribut yang menentukan nilai atribut yang lainnya. Kalau saya bisa katakan, kalau normalisasi itu khusus melihat hubungan antara satu tabel dengan tabel yang lainnya, tadi di pengertian normalisasi. Nah, untuk kita bisa lihat masing-masing tabel ini nanti dia masuknya kemana pada saat kita proses pilah memilah, kita lihatnya dari sisi ketergantungannya, ketergantungan antara satu atribut dengan atribut yang lainnya. Kalau tadi kita punya data di Excel, nah yang kita lihat itu atributnya ini. Nah, atribut ini atau header dari kolomnya, atribut NIS dengan atribut nama, kita juga lihat berdasarkan isiannya nanti. Nah, NIS dengan nama ini hubungannya seperti apa? NIS dengan kode kelas hubungannya seperti apa? NIS dengan nama kelas itu hubungannya seperti apa? Ini yang dimaksud dengan dependensi. Jadi kita lihat ketergantungan antara satu atribut dengan atribut yang lainnya. Dependensi ini atau ketergantungan ini ada beberapa jenis. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada dependensi fungsional, ada dependensi fungsional sepenuhnya, ada dependensi total, ada dependensi transitif. Kita akan bahas dulu yang dependensi fungsional. Dependensi fungsional ini agak sedikit matematika ya. Kita kembali ke matematika dasar. Jadi suatu atribut Y mempunyai dependensi fungsional terhadap X
jika dan hanya jika setiap nilai X berhubungan dengan sebuah nilai Y. Susah ya? Oke, kalau kita notasikan, jadi seperti ini. X menunjukkan Y, dibaca X secara fungsional menentukan Y. Jadi, dengan kata lain, dia hanya satu arah. X ini yang menentukan Y. Kalau saya berikan contoh, di sini ada pesanan, pembeli, kota, barang, dan jumlah. Jadi, pembeli, kota, barang, jumlah. Berarti di sini pembeli menentukan kota, pembeli menentukan barang, pembeli juga yang menentukan jumlah. Nah, kalau diterjemahkan secara teorinya, pembeli secara fungsional menentukan kota sebab terlihat bahwa untuk pembeli yang sama kotanya juga sama. Dengan demikian, pembeli menentukan kota, pembeli barang menentukan jumlah, pembeli barang menentukan jumlah dan kota. Atau saya bisa beri contoh yang lain, misalnya kita sebagai penduduk Indonesia gitu ya, kita ada yang namanya NIK, nomor induk kependudukan. Nah, nomor induk kependudukan ini menentukan namanya siapa. NIM menentukan nama mahasiswanya siapa. NIS menentukan nama siswanya siapa. Begitu seterusnya ya. Itu kan satu arah berarti penentuannya. NIK yang menentukan nama. Itu dilihat secara fungsinya. Jadi di dependensi fungsional ini kita melihat data itu sebagai fungsinya. Pembeli, kalau di sini berarti pembeli yang menentukan kota karena sebagai fungsinya dengan adanya kota yang tadi, ini pembelinya Mimin, kotanya Medan, otomatis pembeli ini menentukan dia berasal dari kota mana. Pembeli ini menentukan barangnya apa. Pembeli dan barang menentukan jumlahnya apa. Jadi satu arah, pembeli ke kota, pembeli ke barang dan jumlah. Itu yang dimaksud dengan fungsional. Oke, berikutnya kita akan lanjut ke dependensi yang berikutnya, dependensi fungsional sepenuhnya. Kalau dependensi fungsional sepenuhnya, suatu atribut Y mempunyai dependensi fungsional penuh terhadap X jika Y mempunyai dependensi fungsional terhadap X. Terus Y tidak memiliki dependensi terhadap bagian dari X. Nah, kalau kita contohkan di sini ada kode pelanggan, terus ada nama, ada kota, ada nomor fax. Di sini kode pelanggan dan kota, ini kode pelanggan dan kota menentukan nomor fax. Jadi kalau tadi itu satu arah langsung ya. Kalau ini merupakan bagian dari X-nya. Ini X-nya adalah kode pelanggan. Kode pelanggan menentukan kota. Nah, kota ini yang menentukan nomor fax-nya. Ini 061, Medan 061, Padang 068, Lampung 065. Jadi yang dimaksud dengan sepenuhnya karena nomor fax ini bukan bergantung sepenuhnya kepada kode pelanggan. Tapi kode pelanggan ini harus kita tahu kotanya dari mana. Nah, kota ini yang akan menentukan nomor fax-nya. Jadi secara tidak langsung kode pelanggan ini secara dependensi fungsionalnya menentukan nomor fax-nya melalui kota. Berikutnya kita ke dependensi total. Dependensi total ini suatu atribut Y mempunyai dependensi total terhadap atribut X jika Y memiliki dependensi fungsional terhadap X, X mempunyai dependensi terhadap bagian dari Y. Notasinya seperti ini, X ke Y ke X. Dengan kata lain, dia dua arah. Kalau yang tadi fungsional dan fungsional sepenuhnya, itu dia menunjukkan hanya satu arah. Sedangkan yang dependensi total ini menunjukkan kedua arah. Timbal balik ya, X menentukan Y menentukan X. Kalau saya contohkan, di sini ada kode pemasok, nama pemasok, kota. Jadi kode pemasok ini menentukan nama pemasok menentukan kode pemasok. Jadi bisa dibaca dari dua arah.
Ini yang dimaksud dengan dependensi total. Oke, kita akan lanjutkan ke dependensi transitif, tidak tergantung atau terpisah. Kalau yang ketiga dependensi sebelumnya itu membahas hanya dua variabel, X dan Y, sedangkan di transitif ini ada tiga variabel, X, Y, Z. Jadi kalau diartikan suatu atribut Z mempunyai dependensi transitif terhadap atribut X. Jika Y memiliki dependensi fungsional terhadap X. Z memiliki dependensi fungsional terhadap Y. Kalau saya notasikan, jadi X ini menentukan Y dan Y menentukan Z. Maka X ke Z adalah transitif. Saya ulangi, X ini menentukan Y menentukan Z. Nah, kalau kita bisa baca, jadi Y ini berada di tengah-tengah. Y menentukan X, Y menentukan Z. Pada saat X ke Z, berarti dia bersifat transitif. Atau dengan kata lainnya, ada penghubungnya. Nah, penghubung di sini adalah Y. Jadi Y lah yang menentukan X-nya, Y yang menentukan Z-nya. Pada saat dibaca X ke Z, dikatakan transitif atau terpisah, tidak tergantung. Kita akan lihat contoh kasusnya di sini. Ada kolom pertama itu kuliah. Kuliahnya ada CFO1, manajemen, PD, entrepreneur. Ruangannya lab 3, LM, H, lantai atas. Tempatnya di gedung A, galeri gedung B, RE. Waktunya Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Nah, di sini kita cari siapa yang menjadi penentu. Apakah kuliah menentukan ruang, kuliah menentukan tempat, atau waktu yang menentukan tempat, waktu yang menentukan ruang? Teman-teman mungkin bisa jawab. Ada jawabannya? Ya, silahkan. Ruang, tempat, kuliah, dan waktu. Oke, kita akan bahas pada relasi ini kuliah menentukan ruang dan waktu. Ruang menentukan tempat. Nah, bahwa terlihat ruang menentukan kuliahnya apa, ruang juga menentukan tempatnya di mana. Jadi dengan kata lain, tempat mempunyai dependensi transitif terhadap kuliah. Nah, kalau kita balikkan ke tiga variabel tadi, di sini ada X, kuliah sebagai X, ruang sebagai Y, Z itu tempat. Jadi ruanganlah yang menjadi nilai Y-nya. Y-nya ruanglah yang menjadi penghubungnya. Ruang ini menentukan dia kuliahnya apa. Ruang ini menentukan tempatnya di mana. Nah, ruanglah yang jadi penengah di sini. Nah, ruang menentukan kuliah, ruang menentukan tempat. Kalau dibaca secara teorinya, tempat ini transitif terhadap kuliah. Nah, mungkin itu 4 dependensi yang sudah kita bahas. Oke, baik. Kalau misalnya saya rangkum, kalau yang fungsional berarti tadi dia X menentukan Y. Secara nggak langsungnya dia menunjukkan satu arah. Contoh, Nick menentukan nama. Berikutnya ada dependensi fungsional sepenuhnya. Jadi contoh tadi itu dari kode pelanggan ke nomor fax. Nah, nomor fax ini sepenuhnya tergantung daripada kode pelanggan, karena kode pelanggan nanti yang menentukan kotanya apa. Nah, dari kota ini menentukan nomor fax-nya apa. Berikutnya yang ketiga, total. Nah, kalau dependensi total berarti dua arah, X menentukan Y, Y menentukan X. Contoh tadi, kode pemasok menentukan nama pemasok menentukan kode pemasoknya. Yang terakhir, ini dependensi transitif. Dependensi transitif ini berarti dia tidak tergantung atau terpisah, atau lebih enak kita sampaikan, dia ada perantara. Nah, perantara inilah yang akan menghubungkan X dan Z-nya. Jadi 3 variabel tadi, X, Y, Z.
kita mencari atau menentukan Y-nya atau transitifnya. Dari X ke Z maka dikatakan transitif. Nah, untuk pembahasan tentang tahapan dari normalisasi, kita akan bahas di video berikutnya. Untuk video kali ini kita sudahi dulu. Kenapa harus ada normalisasi ya? Karena untuk menghindari 3 penyimpangan pada saat penginputan, perubahan data, dan penghapusan data. Berikutnya kita melihat ketergantungan antara satu atribut dengan atribut yang lain dengan 4 jenis ketergantungan tadi. Karena dengan ketergantungan ini kita baru bisa lanjutkan ke tahapan yang ada di normalisasi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share ke sahabat tekno yang lainnya. Komen jika ada yang mau ditanyakan dan share kepada sahabat tekno yang lainnya supaya ilmunya bisa didapat oleh banyak orang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.